Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala pada pertemuan pengajian kita di malam hari ini kita akan sampaikan satu tema yang begitu berdekatan dengan kita. Sebagaimana dimaklumkan bahwa hari ini tadi adalah hari yang terakhir dari bulan Allah Azza wa Jalla yang juga Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan pada malam ini insyaallah ta'ala kita sudah masuk pada bulan baru, yaitu bulan Muharram. Sehingga termasuk perkara yang penting mengingatkan diri-diri kita ini dengan hadirnya kita oleh Allah SWT dihadirkan masuk pada bulan baru, yaitu bulan Al-Muharram ini. Termasuk perkara yang penting apabila kita mengingatkan hal-hal yang kita lupa atau hal-hal yang kita lalai. Dan termasuk perkara yang penting mengingatkan perkara-perkara yang saudara-saudara kita kaum muslimin lupa atau lalai. Apa yang kita maksudkan dari perkara yang terkadang kita ini lupa, yang terkadang kita ini lalai, dan juga termasuk banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang lupa atau melalaikan masalah ini. Tidak lain tidak bukan yang kita maksudkan adalah kelupaan kita dan kelalaian kita terhadap kehormatan yang Allah berikan terhadap bulan Al-Muharram.
yang kita malam ini masuk padanya, yang oleh Allah Azza wa Jalla kita dihadirkan di penghujung awal darinya, yaitu bulan Al-Muharram, yang mana bisa jadi kita ini lupa, kita ini lalai akan keagungan yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa hurmah, berupa kehormatan dan penghormatan, akan kemuliaan dan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla secara khusus berikan kepada bulan ini, yaitu bulan Al-Muharram. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla Zat yang menciptakan waktu, Zat yang menciptakan masa. Dan Dia Azza wa Jalla telah tegaskan, telah tetapkan bahwa masa ini telah berjalan dari sejak awal Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Dan perjalanan masa atau perjalanan waktu ini Allah Azza wa Jalla kehendaki sebagaimana yang kita dapati. Seperti itulah perjalanan waktu, perjalanan masa yang Allah sudah kehendaki sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kita dapati berbeda dengan perjalanan kita di muka bumi. Yang kita betul-betul maklumkan bahwa perjalanan kita di permukaan bumi berbeda dengan perjalanan waktu, berbeda dengan perjalanan masa. Yang sangat kentara bedanya apa ya? Kalau kita berjalan, kita mungkin kembali. Kita mungkin kembali menuju arah dari mana nanti tadi kita itu berangkat. Tapi yang namanya waktu tidak mungkin kembali. Perjalanan waktu, perjalanan masa, perputaran tidak mungkin kembali. Memang sebutan ini dalam bulan-bulannya berulang, sebutan hari-harinya berulang, tapi namanya waktu dan masa tidak pernah lagi berulang. Dia akan terus berjalan dengan hay'ah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Bagaimana perjalanan waktu itu harus terus menerus berjalan dan tidak pernah kembali. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah ayat nomor 36 Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah penciptaan masa ini. Tentang masalah penciptaan waktu yang di situ Allah sebutkan dengan haknya Subhanahu wa taala dan hikmahnya yang maha tinggi. Ada waktu, ada masa yang Allah Azza wa Jalla berikan kehormatan. Ada waktu, ada masa yang Allah hormati. Ada waktu, ada masa yang oleh Allah diberikan keutamaan, diberikan kemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan dalam satu masa dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla yang tercatat di sisinya di Lauh Mahfuz adalah 12 bulan. Jadi hitungan 1 tahun 12 bulan ini Allah Azza wa Jalla yang menetapkan, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Tidak berdasarkan penemuan-penemuan, tidak berdasarkan riset-riset, tidak. Juga bukan berdasarkan ijtihad ulama, tidak.
Tetapi Allah Azza wa Jalla yang menetapkan, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bahwa perputaran waktu dalam setahun, dalam satu masa setahun ada 12 bulan. Sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla tetapkan masa ini terus berputar, berjalan sebagaimana hayatnya. Seperti tadi yang kita sebutkan, bagaimana tentang perjalanan waktu ini, bagaimana perjalanan masa ini, yang ternyata berbeda dengan perjalanan kita di muka bumi. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla pula yang mengatur perjalanan waktu ini. Sejak Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi, sejak itu pula Allah sudah perintahkan waktu untuk terus berjalan sebagaimana hayatnya. Dari 12 bulan itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla berikan kehormatan. Ada 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla hormati. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum, yaitu bulan Dhu Hurmah, bulan yang oleh Allah Azza wa Jalla ditetapkan padanya memiliki kehormatan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, inilah agama yang lurus, inilah agama yang lurus, yaitu beragama kepada Allah dengan kepatuhan yang penuh kepadanya Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditetapkan ada bulan-bulan yang harus dihormati, dan termasuk bentuk ketaatan dan kepatuhan sebagaimana agama yang lurus adalah mematuhi dan menghormati bulan-bulan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kehormatannya. Nanti kita akan sebutkan kehormatan dan penghormatan apa yang Allah berikan pada bulan Muharram atau 4 bulan yang Allah sudah pilih ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan pada kelanjutan ayat, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka oleh karena itu janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat aniaya pada bulan-bulan tersebut, meskipun kalian menganiaya diri kalian sendiri, jangan. Yang pertama, mengenai penafsiran 4 bulan yang Allah Azza wa Jalla maksudkan di dalam ayat. Kalau seandainya kita ini ditanya, kalau menurut panjenengan kira-kira dari 12 bulan yang maklum itu, bulan-bulan yang mulia itu bulan apa saja? Dari awal bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. 12 bulan itu. Kalau jenengan ditanya dari 12 bulan ini, menurut panjenengan yang mulia, yang memiliki kehormatan, pantasnya bulan apa? Ramadan. Terus apa lagi? Apa lagi? Syawal. Hah? Syawal. Kenapa? Banyak jajan. Nah, kita berhari raya, boleh makan, boleh minum, kan gitu ya. Nah, terus apa lagi kira-kira bulan yang mulia menurut panjenengan? Dzulhijjah. Nah, berhari raya kita. Nah, motong kambing, motong sapi, banyak daging itu. Nah, bulannya orang-orang berhaji, tentu ini mulia. Terus bulan apa lagi kira-kira? 4 bulan. Rabiul Awal, kenapa? Masya Allah. Nah,
banyak barokahnya. Barokah dalam bahasa Arab, bahasa Jawa ini berkat, gitu ya. Jadi banyak di situ. Wah, mulia ini. Nah, Rabiul Awal. Jadi Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, nah, Rabiul Awal. Ini kalau menurut kita ini, perhitungannya kita ini. Nah, ini bulan-bulan mulia ini. Nah, bulan-bulan mulia. Kenapa Ramadan mulia? Oh, setiap hari saya nggak pernah masak. Nah, berbuka bersama di masjid cukup untuk makan, buka dan sahur, masya Allah. Mulia ini, masya Allah. Ini kalau dikembalikan kepada kita itu seperti itu. Dikembalikan kepada orang itu begitu. Nah, akan dipilih-pilih kemuliaan bulan itu berdasarkan apa yang dia senangi. Tapi kenyataannya Allah SWT yang menciptakan waktu, yang menciptakan masa menghendaki tidak demikian. Untuk menetapkan dan menentukan mana-mana bulan yang mulia, mana-mana bulan yang Allah hormati, bukan diserahkan kepada manusia. Ini kuasanya dan haknya Allah SWT yang menciptakan waktu, yang menciptakan masa. Maka dia pula yang tahu, dia pula yang maha mengetahui mana bulan-bulan yang mulia, mana bulan-bulan yang dihormati. Maka Allah SWT yang berkehendak. Baik. Dan baginda Nabi SAW menafsirkan tentang 4 bulan yang Allah hormati ini. Baginda Nabi SAW menafsirkan tentang 4 bulan yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi hormat ini, diberi penghormatan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat yang hasan adalah Nabi SAW bersabda, Inna zamana qad istadarat kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Baginda Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya masa ini telah berjalan sebagaimana yang Allah perintahkan perjalanan masa itu. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sesungguhnya 1 tahun 1 masa ada 12 bulan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 4 bulan yang Allah hormati. Di antaranya ada 4 bulan yang oleh Allah SWT diberi kehormatan. Kata beliau, 3 bulan datangnya berurutan. Ternyata bukan yang kita sebut, bukan yang kita pilih tadi. 3 bulan datangnya berurutan. Dzulqa'dah. Nah, yang kita sebut 2 bulan sebelumnya, Ramadan dan Syawal. Tetapi Allah SWT menetapkan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, benar yang ini. Nah, benernya ini sebabnya apa ya? Kebenaran apa kebetulan itu kan? Nah, taib. Kebenaran apa? Kebetulan kan begitu. Nah, karena kita tidak tahu sebenarnya yang mulia itu yang mana. Allah SWT yang menetapkan tentang bulan-bulan yang mulia. Yang Allah tetapkan kemuliaannya adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Nah, kita nggak akan sebut Al-Muharram ini. Orang tidak bakal menyebut Al-Muharram. Itu yang disebut ada yang lainnya. Wa Rajabu Mudhar, dan satu lagi bulan Rajab yang dulu dinisbatkan kepada kaum Mudhar, yaitu bulan yang letaknya setelah Jumadal Akhir dan sebelum Sya'ban, antara Jumada dan Sya'ban.
Inilah 4 bulan yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi kehormatan berdasarkan penafsirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jenengan sebut Dzulhijjah tadi mulia. Bagi sebagian orang enggak. Kenapa? Wis sampai utang-utang kena bulan Dzulhijjah. Wakeh bubuan. Terkadang semalam tuh 3 kali buuh saya. Nah, kalau 1 kali buuh 50.000, terkadang harus 100.000. Nah, berapa yang harus saya keluarkan? Sampai utang-utang saya ini. Nah, jadi Dzulhijjah ini bulan enggak wis ngentek-ngenteknya duit, gitu. Nah. Dan ternyata Allah SWT yang berhak untuk menetapkan mana bulan yang mulia, mana bulan yang Allah hormati, yang menunjukkan betul-betul pada kuasa Allah SWT untuk menetapkan mana-mana bulan yang mulia, mana-mana bulan yang Allah hormati, lantaran Allah Azza wa Jalla yang maha tahu tentang apa yang Dia ciptakan, sebab yang menciptakan waktu adalah Allah Azza wa Jalla. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa Allah SWT memberikan kehormatan kepada bulan Muharram? Ada kehormatan yang Allah berikan kepada 4 bulan yang disebutkan tadi sekaligus, seluruhnya pada 4 bulan ini. Para ulama menyebutkan bahwa 4 bulan ini oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kehormatan dengan dianjurkannya banyak melakukan amal soleh. Kenapa dianjurkan banyak-banyak melakukan amal soleh? Karena di 4 bulan yang Allah muliakan ini, amal soleh yang dilakukan di bulan ini lebih besar, lebih agung perkaranya dibandingkan dengan amal soleh yang sama tetapi dilakukan di luar daripada 4 bulan ini. Amal soleh banyak macamnya. Solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah, kita tidak sebutkan yang fardu. Yang fardu karena itu adalah sebuah kewajiban. Nah, sedekah, memperbanyak kalimat thayyibat adalah amal-amal soleh. Ketika seseorang dia itu tahu ada kehormatan yang Allah berikan pada 4 bulan ini, sehingga dia itu berusaha memperbanyak amal soleh di 4 bulan ini, lantaran dia tahu kemuliaan dan keutamaannya, maka amal soleh yang dilakukan di 4 bulan ini, termasuk di bulan Muharram, di sisi Allah Azza wa Jalla perkaranya jauh lebih agung dibandingkan amal soleh yang sama tetapi dia ketika itu melakukannya di luar bulan yang 4 ini. Jika perkaranya lebih agung, perihal ganjarannya juga lebih agung. Tapi seberapa banyaknya ganjaran yang Allah berikan adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Haknya Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Azza wa Jalla memberikan hurmah, memberikan kehormatan kepada 4 bulan ini dengan apa yang sebaliknya, bahwa amalan-amalan sayyi'ah yang dilakukan di 4 bulan ini juga perkaranya lebih besar di sisi Allah SWT dibandingkan amalan-amalan sayyi'ah yang sama tetapi dilakukan di luar 4 bulan ini.
Sehingga apabila orang tahu sekarang bulan Dzulhijjah, sekarang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, dia tahu kehormatan yang Allah Azza wa Jalla berikan, bahwa perkara amalan-amalan sayyi'ah yang dilakukan di bulan-bulan itu adalah lebih agung di sisi Allah. Berarti lebih berat di sisi Allah, lebih besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Tapi dia melakukannya, maka dialah orangnya yang jelas-jelas dia akan mempertanggungjawabkan amalan sayyi'ah yang lebih berat, yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia melakukannya di dalam bulan-bulan yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi kehormatan. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla memberikan kehormatan kepada bulan-bulan yang hurmah ini dengan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dari Al-Quran yang tadi sudah kita bacakan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memandang perkaranya lebih besar tindak aniaya seorang hamba yang dilakukan di 4 bulan ini. Bagaimana hamba itu menganiaya? Bagaimana hamba berbuat aniaya? Allah SWT menyebutkan, jangan kalian berbuat aniaya terhadap diri-diri kalian. Menganiaya diri saja tidak boleh, apalagi menganiaya orang lain. Berbuat dolim pada diri sendiri saja tidak boleh, bagaimana dengan dia mendolimi orang lain? Bagaimana juga jika yang didolimi adalah Allah Azza wa Jalla? Maka lebih-lebih tidak dibolehkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tindak aniaya itu ada 3. Ada dzulmul abdi li nafsihi, ada dzulmul abdi li ghairihi, ada dzulmul abdi li khaliqihi. Seorang hamba menganiaya dirinya. Macam aniaya yang pertama. Macam aniaya kedua, seseorang menganiaya orang lain. Macam aniaya yang ketiga adalah seorang hamba menganiaya Allah Azza wa Jalla. Kalau orang menganiaya orang lain, menganiaya hartanya, menganiaya kehormatannya, menganiaya keluarganya, menganiaya jasadnya, badannya, menganiaya hak-haknya, semua bentuk penganiayaan. Kalau orang menganiaya orang lain, dia telah berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Tapi orang lain mungkin merasakan tindakan atau akibat penganiayaan. Dia bisa sengsara, dia bisa lara, menderita, bisa orang lain dengan sebab penganiayaan ini. Tapi semakin sengsara orang yang dianiaya, semakin lara dia itu merasakan penderitaannya. Siapa sesungguhnya yang menanggung? Orang yang menganiaya ini yang menanggung. Berarti semakin berat nanti itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah, lantaran dia telah berbuat aniaya kepada sesamanya. Bagaimana jika seorang hamba menganiaya haknya Allah?
yang harusnya diimani tapi dikufuri, yang seharusnya beribadah hanya kepadanya, nyata-nyatanya dia sekutukan. Penganiayaan haknya Allah Azza wa Jalla, tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Akankah penganiayaan hamba kepada Allah itu akan memudaratkan Allah Azza wa Jalla? Sama sekali tidak. Bahkan sekafir apapun hamba ini, seberapa banyak dia sekutukan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, sedikit pun tidak memudaratkan Allah Azza wa Jalla. Lalu penganiayaan yang dilakukan tadi itu mudaratnya kepada siapa? Kepada orang yang berbuat ini, kepada hamba yang kufur, kepada hamba yang syirik, yang menyekutukan Allah itu sendiri. Akibat mudaratnya akan kembali kepadanya. Jadi kalau orang menganiaya orang lain, memang terkadang orang lain ini akan menderita, merasakan akibat penganiayaan. Tetapi semakin menderita, yang semakin berat mempertanggungjawabkan adalah orang yang menganiaya. Karena ini tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti di hari kiamat diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adzulmul ladzi la ya'ba'u bihi, adalah aniaya yang oleh Allah tidak akan pernah tidak diperhatikan. Tidak pernah diperhatikan masalah aniaya ini, yaitu aniayanya orang kepada orang lain. Maknanya nanti pasti akan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang berbuat aniaya. Kembalinya kepada orang yang berbuat aniaya. Menganiaya haknya Allah, kembalinya kepada juga orang yang berbuat aniaya. Bagaimana dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri? Kepada siapa kembalinya tindak aniaya ini? Juga kepada orang yang beraniaya kepada dirinya sendiri. Ala kulli hal, berarti kesimpulannya, orang ini mau berbuat aniaya macam apapun, dia maksudkan aniaya kepada siapapun, yang memetik madaratnya adalah dirinya sendiri. Oleh karenanya yang paling ditekankan adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian itu menganiaya diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Karena semua bentuk aniaya akan kembali kepada orang-orang yang berbuat aniaya itu sendiri. Para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berikan kehormatan kepada 4 bulan yang mulia ini dengan dilarangnya berbuat aniaya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi telah berfirman, ya bani Adam, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai anak keturunan Adam, wahai anak manusia, sesungguhnya aku telah haramkan tindak aniaya pada diriku, dan aku telah jadikan perbuatan aniaya ini sesuatu yang haram ada di antara kalian. Maka kalian jangan saling aniaya. Maka kalian jangan saling aniaya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tindak aniaya Allah haramkan sepanjang masa, sepanjang waktu. Tidak boleh ada orang berbuat aniaya di bulan apapun. Tetapi kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini sehingga seolah-olah yang dilarang adalah berbuat aniaya hanya di bulan ini, 4 bulan ini? Karena rahasianya seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa pada 4 bulan ini sangat-sangat ditekankan, karena perkaranya di sisi Allah adalah lebih besar.
jika terjadi perbuatan aniaya di 4 bulan yang Allah berikan kehormatan ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan Muharram dengan Allah Azza wa Jalla jadikan bulan Al-Muharram disebut, disandarkan kepadanya Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Al-Muharram disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bulannya Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, ketika baginda Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan puasa yang dilakukan oleh kita di masa-masa, di waktu-waktu, sehingga kita hendaknya memperbanyak puasa di bulan atau di waktu tersebut, maka tidak lain tidak bukan Rasul menyebutkan dengan sebutan ada di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Ketika beliau ditanya afdalus siyam, seafdal-afdalnya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, adalah Syahrullahil Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa yang banyak dilakukan di bulan Allah. Nabi menyebutkan Syahrullah. Apa itu yang disebut dengan Syahrullah? Yang dimaksudkan adalah Al-Muharram. Masya Allah. Perhatikan, secara khusus Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa bulan Al-Muharram adalah bulannya Subhanahu wa ta'ala. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan hurmah, memberikan penghormatan secara khusus pada bulan Al-Muharram. Ada disebutkan di dalam hadis yang ini sudah banyak disampaikan di mimbar-mimbar khutbah Jumat dan yang semisalnya, bahwa disebutkan afdalu siyam ba'da Ramadan Sya'ban. Seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Ada hadis yang demikian, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis yang seperti ini yang menyebutkan bahwa seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah Sya'ban, termasuk yaitu kategori hadis-hadis yang mungkar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Allan, Imam Suyuti berkata, su'iltu, suatu hari aku ditanya, lima khussa al-muharrama biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur ma anna fiha ma yusawihi fil fadli au yazidu alaihi ka Ramadan. Wahai Imam, mengapa secara khusus bulan Muharram ini yang disebut dengan ucapan mereka, kaum ini mengatakan bahwa bulan Muharram adalah Syahrullah Tabaraka wa ta'ala, tidak disebutkan kalimat itu untuk menyebut bulan-bulan yang lain? Padahal dalam setahun nyata-nyata ada bulan yang bisa saja sebanding dengannya, atau bahkan yang lebih banyak keutamaannya, seperti bulan Ramadan misalnya. Tapi kenapa yang disebut Syahrullah adalah hanya bulan Muharram?
Maka Al-Imam As-Suyuti, wa wajadtu ma yujabu bihi, maka aku tidak mendapatkan jawabannya, melainkan yang aku dapatkan untuk menjawabnya adalah bi anna hadzal isma, bahwa nama ini, nama bulan Al-Muharram ini adalah islamiyun, datangnya di masa Islam. Nama bulan Al-Muharram datangnya di masa Islam. Duna sair syuhur fil jahiliyah. Tidak berlaku, tidak demikian halnya dengan seluruh bulan-bulan yang lain, yang itu datangnya penamaan sejak zaman jahiliyah. Sejak sebelum datangnya Islam sudah ada penamaan bulan-bulan itu. Nah, wa kana ismul Muharram fil jahiliyah, dahulu namanya Al-Muharram itu di zaman jahiliyah adalah Safarul Awal, Safar yang pertama namanya. Nah, walladzi ba'dahu, adapun yang datang setelahnya, berarti setelah Safar Al-Awwal disebut Safarul Tsani. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumada Ula, ada Jumada Tsaniyah. Ternyata di masa jahiliyah dahulu orang-orang menyebut Al-Muharram adalah As-Safar Al-Awwal. Disebut Safar yang pertama. Baik. Falamma ja'al Islam, maka di masa Islam datang samahullahu tabaraka wa ta'ala Al-Muharram. Kemudian Allah SWT tegaskan nama bulan ini adalah Al-Muharram. Fa'udhifa ilaihi, dengannya lah maka nama Al-Muharram disebutkan bulan yang disandarkan kepadanya subhanahu wa ta'ala bihadzal i'tibar, dari pelajaran yang seperti ini. Wa hadhi faidatun latifatun, dan ini merupakan faedah yang sangat lembut. Ra'aituha fil jamharah, yang aku mendapatkan ini termasuk di antara kalimat-kalimat ulama yang paling mulia. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan dan kemuliaan secara khusus pada bulan Al-Muharram dengan disyariatkan puasa Asyura. Dengan disyariatkan puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Yaitu puasa yang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan keutamaannya, ahtasibuhu yukaffiru as-sanah al-madiyah, yang aku berharap Allah Azza wa Jalla akan ampunkan dosa-dosa setahun yang sudah berlalu. Puasa Asyura. Nah, Nabi SAW berharap dengan puasa sehari di tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu disebut dengan puasa Asyura, Allah SWT akan ampunkan, akan hapuskan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Luar biasa. Fala yanbaghi tarku siyamihi, sehingga tidak sepatutnya ditinggalkan puasa Asyura ini. Wa man taraka siyamahu faqad farrata fi hadzal thawab, barang siapa yang dia tinggalkan puasa Asyura ini, maka sungguh dia telah luput dari mendapatkan pahala ini. Berarti dia telah menyia-nyiakan untuk mendapatkan pahala ini, yaitu pahala diampuni dosanya setahun oleh Allah SWT dari setahun yang sebelum puasa Asyura ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika baginda Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, kenapa puasa Asyura? Maka baginda Nabi SAW menjelaskan bahwa puasa Asyura adalah puasa yang Nabi senang melakukannya, lantaran di hari itu Allah Azza wa Jalla telah memenangkan Nabi Musa dari Fir'aun, telah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun.
di hari Asyura. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tahu bagaimana keagungan daripada kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun. Karena di situ ada dakwah tauhid, di situ ada jihad menegakkan kalimat tauhid, di situ adalah ada perang melawan orang yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Sehingga Allah SWT selamatkan Nabi Musa, dan Allah SWT tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal 10 di bulan Muharram. Sehingga Nabi SAW itu senang untuk berpuasa di tanggal itu. Nabi SAW senang untuk puasa di bulan Al-Muharram di tanggal 10 ini. Berarti Allah SWT muliakan bulan Muharram dengan diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun di hari itu, yaitu di hari tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kemudian di kemudian waktu para sahabat melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai bagaimana orang-orang jahiliyah mengagungkan hari Asyura ini, mengagungkan tanggal 10 di bulan Muharram ini. Padahal kaum muslimin tidak boleh menyerupai atau bahkan bersekutu dengan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla laknat, dengan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sesatkan dari kalangan Majus, dari kalangan Yahud, juga dari kalangan Nasara. Sehingga para sahabat pun melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum fulani mereka mengagungkan tanggal ini, tanggal 10 dari bulan Muharram, dengan ibadah-ibadah mereka. Lalu bagaimana kita ya Rasulullah? Bagaimana kita ya Rasulullah? Sedangkan kita puasa mengagungkan tanggal 10 dengan puasa." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'amul muqbilu nasumu yaumat tasi'ah." Jika nanti datang di tahun yang akan datang, kita bertemu tahun yang akan datang, kita akan puasa di tanggal 9. Kita akan puasa di tanggal 9. Ini juga tidak menafikan keutamaan daripada bulan Al-Muharram yang oleh Allah Azza wa Jalla disyariatkan puasa Asyura di bulan Al-Muharram. Kata para ulama, begitu belum datang tahun berikutnya, Nabi SAW sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau belum puasa, belum melakukan puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Yang beliau pernah lakukan adalah puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Tetapi dengan nas sunnah qauliyahnya beliau sebutkan bahwa untuk mulai tahun yang akan datang kita akan puasa tanggal 9. Maka apa kata para ulama? Dijamak, ditunaikannya puasa silahkan untuk menyelisihi apa yang diagung-agungkan oleh orang-orang non-muslim, yang kita tidak boleh menyerupai mereka. Puasa tanggal 9 dan 10. Puasa tanggal 9 dan 10. Nah, ini tidak menafikan pengagungan Allah Azza wa Jalla dengan puasa Asyura untuk mengagungkan dan memberikan kehormatan kepada bulan Al-Muharram. Akan tetapi disempurnakan oleh Nabi SAW. Bagaimana pengamalannya agar ibadah ini tetap memiliki keistimewaan bagi kaum muslimin tanpa ada penyerupaan dengan ibadah-ibadah dari kalangan kaum-kaum yang lainnya. Disempurnakan dalam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, kita adzan terlebih dahulu.
Kemudian kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Adzan dulu saja, tidak apa-apa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, bagaimana Allah SWT mengagungkan bulan Al-Muharram ini secara khusus. Kehormatan dan penghormatan macam apa yang Allah SWT berikan pada bulan Al-Muharram ini secara khusus. Qala Al-Hasan berkata, rahimallahu ta'ala, Inna Allah azza wa jalla iftataha as-sanata bi syahrin haramin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu membuka tahun dengan bulan yang haram. Wa khatamaha bi syahrin haramin.
yang Allah juga menutup tahun ini juga dengan bulan yang haram. Falaisa fis sanati ba'da syahri Ramadan a'dham indallahi minal Muharram. Dan tidak ada dalam putaran satu tahun ini setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah minal Muharram dibandingkan bulan Al-Muharram. Begitu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif pada halaman nomor 30. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kita pelajari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa termasuk keutamaan yang Allah berikan, penghormatan Allah Azza wa Jalla pada bulan Al-Muharram, dijadikan bulan Al-Muharram adalah sebagai bulan awalnya tahun. Bulan yang pertama yang mengawali yaitu tahun. Dan Allah Azza wa Jalla dijadikan bulan Al-Muharram termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Karena di antara bulan-bulan yang hurum adalah 4 bulan tadi itu. Itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Kemudian kata Imam Al-Hasan, begitu juga Allah Azza wa Jalla menutup tahun juga dengan bulan haram. Pada bulan yang ke-12 itu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah termasuk di antara 4 bulan yang hurum. Berarti Allah menghendaki kehormatannya. Allah SWT menghendaki penghormatan daripada bulan-bulan yang haram ini sebagai awalnya tahun dan sebagai penutupnya tahun. Dan secara khusus di awalnya tahun adalah pada bulan Al-Muharram. Ini termasuk penghormatan yang Allah SWT berikan kepada bulan Al-Muharram, sehingga termasuk bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Kemudian ditekankan, tidak ada dalam hitungan setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi bulan Al-Muharram. Masya Allah. Berarti antara bulan Ramadan dengan bulan Al-Muharram lebih agung bulan Ramadan. Tapi kenapa bulan Ramadan Allah tidak sebut sebagai bulan-bulan yang haram? Berarti Allah Azza wa Jalla Zat yang maha pemilik dan yang menciptakan masa, dialah yang berhak untuk menentukan, dialah yang berhak untuk menetapkan. Ternyata tidak semua bulan-bulan yang Allah agungkan dimasukkan pada kategori bulan-bulan haram yang Allah SWT berikan penghormatan. Allah SWT muliakan bulan Ramadan dengan berbagai kemuliaan yang Allah tidak berikan di bulan-bulan haram. Dan Allah SWT berikan pada bulan-bulan haram keutamaan dan kemuliaan yang Allah tidak berikan di bulan Ramadan. Allah SWT yang berhak menetapkan dan menentukan keutamaan dan kemuliaan setiap bulan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dari kalimat yang terakhir ini tidak ada di dalam hitungan setahun itu setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah melebihi agungnya bulan Al-Muharram, menunjukkan seluruh bulan dalam setahun memiliki keagungan. Seluruh bulan dalam setahun memiliki keagungan, masing-masingnya memiliki keutamaan, masing-masingnya memiliki keagungan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki keagungannya, menghendaki kemuliaannya pada hitungan atau pada masa atau pada waktu yang Dia Azza wa Jalla ciptakan. Tidak ada yang Allah sudah kehendaki melainkan keagungannya dan kemuliaannya pada seluruh waktu yang Allah SWT telah ciptakan sepanjang masa. Sehingga jika ada yang menuduh
ada waktu-waktu tertentu yang tidak memiliki kemuliaan, bahkan ada waktu-waktu tertentu yang dituduh tidak mendatangkan kebaikan atau dituduh datangnya keburukan adalah dari waktu-waktu ini. Datangnya kesialan dalam waktu-waktu tertentu ini. Bahwa saat-saat tertentu adalah waktu-waktu naas. Maka sungguh berarti dia telah menuduh zat yang menciptakan masa tanpa ada hujah, tanpa ada bayinah, tanpa ada keterangan ilmu. Tentu ini adalah pelanggaran yang berat. Tentu itu adalah dosa yang besar yang Allah Azza wa Jalla melarangnya. La tasubbud dahra fa inni ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kalian jangan mencela masa, kalian jangan mencela waktu. Sesungguhnya aku pencipta waktu, aku penguasanya waktu, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Sungguh anak Adam telah menyakitiku, di mana mereka telah mencela waktu. Sesungguhnya akulah pencipta waktu, di tanganku segala urusan dan segala perkara. Aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh yang sangat-sangat disayangkan, justru bulan-bulan yang oleh Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan keutamaan, kemuliaan dan kehormatannya, justru bulan-bulan inilah yang kebanyakannya manusia menuduhnya bulan-bulan yang mendatangkan kesialan, bulan-bulan yang termasuk bulan-bulan naas. Maka sungguh kejahilan ini terbukti masih mewabah merata di masyarakat kita kaum muslimin. Dan kita tahu kejahilan obatnya adalah ilmu. Berarti butuh adanya pembelajaran dan pengajaran. Butuh adanya edukasi yang berlebih, yang harus disampaikan kepada seluruh manusia, seluruh masyarakat. Karena kita yakin, kenapa ada keyakinan yang seperti itu? Tidak lain tidak bukan semata-mata karena kejahilan. Yang seandainya datang keterangan dengan baik kepada mereka, ilmu dengan bayinah yang nyata yang sampai kepada mereka, kita yakin mereka akan merubah keyakinan itu. Mereka akan tinggalkan keyakinan tersebut. Mereka tidak lagi menuduh bulan-bulan yang Allah muliakan seperti bulan Muharram adalah bulan surah yang membawa kesialan, bulan surah yang nanti menjadi sumber petaka jika kita tidak melakukan sesajian-sesajian yang diperuntukkan kepada selain Allah. Maka sungguh jauh penyimpangannya. Berangkat dari keyakinan yang salah, kemudian yang dilakukan adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Perbuatan aniaya yang paling besar, yaitu menganiaya haknya Allah Azza wa Jalla. Kategori dosa besar yang paling besar yang Allah tidak akan ampunkan kecuali manusianya datang meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kematiannya. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana tidak lagi diagungkan bulan-bulan yang agung yang Allah berikan keagungan? Kembali kepada sebabnya adalah kejahilan.
jauhnya ilmu dari masyarakat, sehingga wajibnya adalah ada edukasi, ada penyampaian pembelajaran ilmu kepada masyarakat, sehingga mereka akan kembali lurus keyakinannya, tidak lagi punya keyakinan yang salah, yang keliru, yang menyimpang, sehingga amaliyah pun akan terjamin tidak lagi menyimpang dan tersalah, karena mereka akan berbuat dengan ilmunya, meninggalkan sesuatu juga dengan ilmunya, mereka mendekat bertakarub kepada Allah dengan ilmunya, mereka menjauhi dosa-dosa dan maksiat juga dengan ilmunya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada. Karena sesungguhnya karena cinta ini kita sampaikan, karena cinta pula kita peduli nasib-nasibnya saudara kita kaum muslimin. Akankah kita biarkan saudara kita kaum muslimin terjatuh pada dosa besar yang paling besar dan Anda mengetahuinya? Apa nantinya akan Anda katakan di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Anda dimintai bertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana bukti cinta kalian kepada sesama kaum muslimin, sehingga kalian biarkan saudara-saudaramu jatuh pada dosa yang paling besar? Dan Anda tahu apa yang Anda akan katakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tanggung jawab memperbaiki umat ada di pundak-pundak kita kaum muslimin yang mau belajar ilmu. Dan keutamaan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah dilebihkan jika dia mendakwahkan ilmunya, dia bersedekah dengan ilmunya, dia zakatkan ilmunya dengan disampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmu. Semoga sekali lagi Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya menuju kebaikan-kebaikan. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu taala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.